Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, di video saya kali ini dan mungkin seterusnya saya tidak akan membahas seputar Shopee lagi ya teman-teman. Kali ini saya mau berbagi cerita tentang kehidupan saya sendiri, apa yang saya alami, ataupun saya sedang ngevlog sama anak-anak saya, ataupun saat saya sedang bekerja gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman gak bosan untuk melihat saat saya sedang beraktivitas. Nah, untuk kali ini saya mau sharing-sharing seputar kehidupan saya sendiri ya. Ini kapan hari itu saya check up ke dokter kontrol ya, yang seharusnya udah saya lakukan 3,5 tahun yang lalu setelah saya melahirkan anak yang kedua. Ya, dulu saya itu setelah melahirkan anak yang kedua ini itu sudah diperingatkan sama bu dokternya yang menangani saya semenjak saya hamil, semenjak saya lahiran ya. Beliau sudah mengingatkan karena saat saya melahirkan anak yang kedua ini harus operasi sesar. Karena anak pertama saya melahirkan dengan normal, anak yang kedua saya melahirkan dengan sesar karena ada kistanya. Kistanya cukup besar ya. Kemarin itu ukurannya 8 kali berapa gitu loh pokoknya. Nah, di sana disarankan untuk operasi sesar gitu ya, karena memang untuk diangkat juga kistanya. Jadi sekali jalan langsung 2 kali operasi, jadi biar nggak habis melahirkan operasi lagi untuk pengangkatan kista, tidak seperti itu. Nah, setelah melahirkan saya sudah disarankan 3 bulan setelah melahirkan bisa dikontrolkan lagi atau diperiksakan kembali, kemungkinan takutnya ada akar dari kista tersebut. Nah, kistanya itu kista coklat namanya, kista ovarium. Nah, itu biasanya ada akarnya. Nah, akarnya ini itu cepat sekali tumbuhnya untuk kistanya ini muncul membesar. Seperti itu. Jadi, peringatan dari dokter tersebut tidak saya gubris sama sekali. Karena apa? Pada saat itu setelah saya melahirkan anak yang kedua, itu kan saya selain melahirkan itu juga pengangkatan kista dan juga pengangkatan indung telur. Nah, indung telur yang perempuan itu diambil. Kenapa? Karena kistanya itu sudah menempel erat sekali, lengket sekali dengan indung telurnya. Jadi seumpama kalau dipotong ya, itu nggak bisa. Kenapa? Nanti terjadi pendarahan yang cukup besar dan resikonya tinggi, sehingga dokter tidak berani mengambil resiko tersebut. Tapi semua itu juga dengan persetujuan keluarga. Nah, kita sudah mengiyakan. Jadi 1 kali operasi itu 3 yang diangkat, bayi, kista, dan juga indung telur. Nah, keadaan saya waktu itu benar-benar drop sekali karena pengangkatannya itu banyak sekali. Jadi di antara teman-teman saya itu 2 hari 3 hari udah bisa belajar jalan, saya itu miring aja nggak bisa. Nah, bedanya di situ. 1 bulan itu pun saya tuh masih dipapah ke kamar mandi. Terus bisa, alhamdulillah bisa sendiri, belajar bisa sendiri. 2 bulan kembali seperti itu lagi karena saya banyak kegiatan. Nggak bisa terbaring lagi. Sampai 3 bulan, akhirnya baru 3 bulan melahirkan itu saya masih belum bisa beraktivitas seperti biasa. Yang biasanya saya jualan itu nggak bisa sama sekali, nggak berani ya teman-teman, masih merawat bayi aja. Nah, itu sampai beberapa bulan lamanya. Akhirnya saya kayak yang udah lupa gitu, untuk peringatan itu tuh udah lupa, merasakan diri saya itu sakit gitu ya. Bukannya lemah, manja, bukan begitu, tapi bener-bener lah, kalau kalian udah ada yang pernah merasakan 1 kali operasi, beberapa kali yang diangkat, pasti udah bisa merasakan gimana keadaan badan kita. Nah, setelah itu ya teman-teman, lama sampai 2 tahunan itu diajak suami kontrol, dan saya tuh nggak mau. Ya wis positif aja, kita sehat gitu loh, karena waktu itu ekonomi juga sedang di bawah
gitu loh. Nanti eman-eman uangnya ya buat periksa itu berapa ratus ribu gitu kan, aku bilangnya. Bukan karena saya tidak punya BPJS, tapi untuk pemeriksaan pertama, karena BPJS saya vaskesnya kan puskesmas, jadi kalau ke rumah sakit yang saya ditangani dokter ini, termasuk saya umum dulu kan, kalau setelah umum baru nanti ada rujukan dari dokter, baru kita bisa pakai BPJS, seperti itu. Nah, singkat cerita, ini kemarin tuh saya udah nyeri itu berkali-kali, dan yang bikin saya mau kontrol itu karena saya mengalami keputihan yang luar biasa seperti orang menstruasi. Keputihan sampai belakang-belakang itu sudah sampai pantat-pantat itu ya. Maaf nggih, bukannya jorok, tapi ini cerita. Nah, keputihan itu udah banyak sekali seperti orang menstruasi, dan itu enggak 1-2 hari, udah hampir 3 mingguan lebih. Kalau menstruasi saya, karena saya KB saya ini 3 bulan. Nah, KB ini saya tuh nggak teratur sama sekali menstruasinya. Bisa 6 bulan, 7 bulan, saya baru menstruasi. Lah, perut saya itu kok semakin membesar. Saya takut kalau saya ini hamil, kan gitu. Bukannya padahal udah punya suami, tapi kok takut gitu ya. Cuma kita kan jaga-jaga aja. Kalau kita memang benar-benar positif hamil, kita kan lebih bisa waspada menjaga kandungan kita. Akhirnya saya beli test pack, ternyata hasilnya negatif. Nah, itu tuh terjadi 2 bulanan yang lalu. Nah, ini kemarin 1 mingguan yang lalu itu terasa lagi kan nyerinya, perut juga agak membesar lah. Terus kenapa? Saya beli test pack lagi, ternyata enggak positif ya, maksudnya itu hasilnya negatif lagi. Akhirnya karena keputihannya itu sudah semakin menjadi-jadi, akhirnya diajak suami mau nggak mau periksa ke dokter yang sama waktu saya ditangani ya, dokter Eri waktu itu. Nah, dokter Eri ini menangani saya, kan sudah ada tuh rekapan waktu kita pemeriksaan sebelumnya. Di sana juga dilihat kalau sudah 3 tahun lebih lamanya saya tidak periksa, kok sekarang baru periksa. Dan hasilnya waktu di USG saya ada kistanya lagi, teman-teman. Kista coklat ini benar-benar cepet sekali, di 3 tahun lebih udah ada 2 kista di dalam perut saya. Bayangkan teman-teman, ya Allah, hati saya langsung dek waktu mendengar itu. Ini ada kistanya, ada 2 loh Bu, katanya. Ya Allah, yang satu ukurannya 8, yang satu ukurannya 5 kali berapa, 8 kali berapa gitu. Mau diangkat ya ini Bu. Aduh, saya langsung spontan jawab, ada cara lain gak ya Dok? Saya bilang seperti itu. Kalau suami sih mau-mau aja diangkat. Nah, saya berpikir ulang, saya tuh trauma banget dengan operasi yang kemarin gitu loh. Kemarin pengangkatan 3 seperti itu, ini mau pengangkatan 2 kista. Ya Allah, gimana, aku takut banget gitu loh. Akhirnya saya minta barangkali ada cara lain. Ternyata ada cara lain, yaitu dengan mengecilkan. Kita berusaha mengecilkan, itu yang dikatakan dokter, dengan cara suntik KB 3 bulan tapi dilakukan tiap bulan. Nah, programnya seperti itu. Akhirnya saya mengiyakan, ikhtiar dulu Dok, barangkali Allah mengizinkan saya sembuh lewat ini, walaupun tujuannya hanya untuk mengecilkan. Kalau Allah sudah berkehendak pasti saya sembuh ya sembuh gitu kan, kun fayakun aja, positif gitu ya. Walaupun dalam hati sebenarnya, ya Allah, kok saya bisa sampai sakit gini lagi, sampai 2, ya Allah, apakah saya bisa menjalaninya, dan lain sebagainya gitulah. Namanya perempuan, apalagi kalau punya hati yang kecil seperti saya, dikit-dikit mikir pasti, aduh gimana ini, pasti seperti itu. Nah, lanjut cerita, saya dikasih obat nyeri, dikasih obat kemarin itu ya, saya lihat dulu bentar ya, kasih obat nyeri sama antibiotik. Obatnya ada 2 ya, nyeri sama antibiotik ya. Udah dikasih itu, saya pulang sama dikasih
dibilangi untuk 2 hari lagi datang ke sini. Pas waktunya dokternya ada jadwalnya, itu saya sudah mulai program suntik KB yang pertama. Nah, 2 hari setelah itu saya sudah melakukan suntik KB. Suntik KB 3 bulan, tapi dilakukan per bulan ya teman-teman. Nah, itu saya langsung mendapatkan surat kontrol lagi untuk ke depannya, bulan depannya. Nah, bulan depannya ini saya masih belum melakukan karena bulan depannya ini dapatnya kontrol itu tanggal 5 bulan 8. Kita lihat besok, semoga hasilnya itu memuaskan, istilahnya itu sudah mengecil seperti itu ya. Karena selain dari dokter pun saya juga dibuatkan jamu tradisional oleh mertua saya yang biasanya juga membuatkan jamu-jamuan gitu untuk pasien-pasiennya, karena mertua saya ini mijet gitu ya. Mohon doanya buat teman-teman semua, semoga hasilnya lebih baik daripada bulan yang sebelum-sebelumnya. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau menonton video saya yang apa adanya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih teman-temanku semuanya. Semoga semuanya sehat selalu dan bahagia selalu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.